7 cara mengatur keuangan pribadi dengan cerdas dan tepat. Seiring bertambahnya usia, mengharuskan kita dapat lebih pintar memilih mana yang menjadi kebutuhan ataupun hanya sekedar keinginan. Semakin besar penghasilan yang didapatkan, tidak menentukan seseorang dalam kondisi finansial yang stabil. Jika seseorang tidak dapat mengelola keuangan secara benar, maka mereka akan terjebak dalam gaya hidup yang salah dan akhirnya mengalami kemiskinan. Berikut 8 cara mengatur keuangan yang tepat untuk menyiapkan masa depan yang cerah dan bahagia. 1. Beri hak Tuhan. Setiap agama mengajarkan agar kita mempersembahkan ke Tuhan beberapa persen dari penghasilan kita. Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tapi tujuannya adalah sebagai wujud syukur dan sukacita kita atas kasih, anugerah dan berkat Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita, dan ini menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ingat, semua kekayaan kita berasal dari Tuhan. Kita adalah pengelola, bukan pemilik. Jadi, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dengan kita memberi yang Dia perintahkan, berarti kita memuliakan namanya. 2. Memberi orang tua. Budaya kita membiasakan memberi orang tua kita dari hasil kerja kita. Tapi ini dikhususkan untuk orang tua yang sudah tidak produktif dan tidak berpenghasilan lagi atau miskin. Sebenarnya pemberian itu sebagai salah satu bukti rasa hormat dan sayang kita dengan mereka. Walaupun rasa sayang tidak bisa diukur dengan uang. Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 3. Menabung. Kita tidak dapat memprediksi kejadian apa yang akan menimpa kita. Alangkah bijaknya untuk dapat menyisihkan berapa persen dari penghasilan yang kita terima untuk ditabung. Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. 4. Buat rincian pengeluaran. Buat pos-pos pengeluaran setiap bulannya agar dapat mudah ditelusuri kemana saja uang yang Anda gunakan. Misal, buat pos pengeluaran untuk makan sehari-hari, belanja kebutuhan primer, melunasi hutang atau cicilan jika ada, kebutuhan entertainment, asuransi, dan lain-lain. 5. Mulai berinvestasi. Untuk mempersiapkan masa depan yang cerah, mengambil langkah untuk berinvestasi adalah keputusan yang tepat. Semakin bertambahnya usia, hasil dari investasi yang sudah ditanam sejak dini pasti akan sangat terasa manfaatnya. Pengkhotbah 11 ayat 1-2, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. 6. Lunasi hutang dan cicilan dengan tepat waktu. Bagi yang memiliki hutang atau cicilan setiap bulannya, semisal cicilan KPR dan kartu kredit, lunasilah dengan tepat waktu, agar kita tidak dikenakan bunga yang terlalu tinggi dan untuk menjaga skor kredit kita berada di status yang baik. Jika mempunyai cicilan kartu kredit, usahakan selalu bayar dengan pembayaran penuh, bukan dengan jumlah minimum pembayaran. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menghindarkan kita dari kebiasaan terlalu konsumtif. Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 13 ayat 7a, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. 7. Sediakan dana darurat. Dana yang dipersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dan mendesak, seperti terjadinya kecelakaan, sakit maupun kondisi saat tidak adanya sumber penghasilan.
Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. 8. Siapkan dana pensiun. Masa pensiun adalah masa di mana kita tidak dituntut untuk mencari sumber penghasilan lagi, tetapi masa untuk menikmati masa tua. Anda juga harus dapat menyesuaikan gaya hidup. Jika Anda merencanakan untuk pensiun di usia 55 tahun, maka Anda memiliki waktu kurang lebih 25 hingga 30 tahun untuk menyiapkan dana pensiun tersebut. Bilangan 8 ayat 25. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Seperti itulah cara mengatur keuangan dengan baik dan benar yang dapat Anda jalankan. Memang dalam prosesnya tidak mudah, namun tetaplah nikmati proses dan ingat tujuan akhir yang akan dicapai. Atau masalah denganmu? Mikir.